Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal belajar mengenai anatomi sistem saraf pusat 2. Tepatnya kita bakal belajar mengenai serat koneksi cerebri, jaras motorik dan sensorik, serta traktus kortikospinal dan traktus spinothalamikus. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Siti Laya Naftali, biasa dipanggil Laya, merupakan asisten anatomi 2022, pendidikan dokter 2021. Oke, mungkin teman-teman tadi udah pretest ya. Jadi kita langsung masuk aja ke materi pertama, yaitu serat koneksi cerebri. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, serat koneksi cerebri itu apa. Jadi, serat koneksi cerebri itu, dia berfungsi, dia merupakan bagian dari white matter di bagian cerebrum kita, yaitu serat-serat saraf yang bermielin, yang mana dia itu berfungsi untuk menghubungkan dan juga untuk menyalurkan impuls dari di bagian otak kita. Bisa itu antar otak atau antar struktur otak kayak dari otak ke medula spinalis dan lain-lain. Oke, jadi serat koneksi cerebri ini dia ada 3, ada serat proyeksi, ada serat komisura, dan juga serat asosiasi. Oke, yang pertama kita masuk ke serat proyeksi atau projection fiber. Jadi serat proyeksi ini dia itu berfungsi untuk menghubungkan bagian cerebrum atau menghantarkan impuls dari cerebrum ke struktur-struktur otak lainnya, misalnya seperti ganglia basalis atau medula spinalis dan lain-lain. Jadi serat proyeksi ini adalah serat yang menghantarkan impuls paling panjang nih. Nah, jadi serat proyeksi ini ada 3, ada corona radiata, ada capsula interna, dan juga optic radiation. Corona radiata itu yang ini. Oke. Kemudian ada capsula interna itu yang di bawahnya. Nah, jadi kapsula interna ini ada 2 bagian. Ada bagian crus anterior, yang ini, sama bagian crus posterior. Terus yang ketiga ada radiation optic atau optic radiation. Nah, optic radiation itu bagian yang ditunjuk oleh nomor 17. Bagian nomor 11 maksudnya, yang ini. Nah, ini adalah optic radiation. Yang 6 ini adalah corona radiata, dan yang nomor 11 adalah bagian radiation optik yang tadi dan kapsula interna. Oke, jadi dia urutannya tuh yang paling bawah adalah si kapsula interna, habis itu di atasnya baru ada corona radiata. Nah, yang di ujung agak ke posterior, agak ke oksipital, itu adalah radiation optik. Kenapa dia di belakang? Karena itu terkait dengan hubungannya si lobus oksipital ini, di mana dia merupakan terkait dengan aktivitasnya sebagai area visual. Oke. Oke, tadi udah serat proyeksi, terus kita lanjut ke serat komisura atau komisura fiber. Jadi serat komisura ini ada 4, ada corpus callosum, ada forceps anterior et posterior corpora callosi, komisura anterior dan posterior, serta komisura habinula. Nah, yang pertama ada corpus callosum. Corpus callosum itu yang ditunjuk sama warna hijau yang ini. Nah, ini mungkin teman-teman udah belajar di pos 3 praktikum kemarin ya. Terus ada komisura anterior et posterior. Nah, yang ditunjuk di sini ini merupakan komisura posterior, sedangkan komisura anteriornya itu adalah bagian yang ini. Ini adalah bagian komisura anterior, ini komisura posteriornya. Nah, komisura habinula itu yang ini. Oke. Nah, terus tadi lanjut ke forceps anterior dan posterior dari corpora callosi. Jadi forceps anterior dan posterior corpora callosi ini dia tuh merupakan bagian corpus callosum. Tapi dia di sini disebutkan karena perannya itu cukup besar dalam menghubungkan si kedua hemisfer ini. Nah, yang ditunjuk oleh nomor 1 ini adalah forceps anterior atau nama lainnya adalah forceps minor corpora callosi. Kenapa dibilang minor? Karena dia lebih pendek daripada yang posterior. Nah, yang nomor 4 ini adalah forceps posterior, corpora callosi, atau nama lainnya adalah forceps mayor. Oke. Nah, ini yang tadi, komisura anterior. Ini bagian komisura posteriornya. Ini komisura habinula. Dan ini adalah corpus callosumnya.
Oke. Oke, terus kita lanjut ke syarat yang ketiga, itu adalah syarat asosiasi. Jadi kalau misalnya tadi udah proyeksi sama komisora, di syarat asosiasi ini dia fungsinya untuk menghubungkan girus di dalam satu hemisfer. Jadi misalnya dia cuma menghubungkan bagian-bagian di satu hemisfer aja. Kalau misalnya si komisura Habinula tadi, nah dia ini fungsinya untuk menghubungkan atau menyalurkan impuls dari girus di satu komisura ke girus yang berkaitan di komisura lainnya. Jadi dia ini menghubungkan dua komisura atau interkomisura gitu. Kalau misalnya si serat komisura ini. Sedangkan si serat asosiasi ini dia cuma menghubungkan bagian-bagian di satu hemisfer yang sama. Oke. Nah, jadi serat asosiasi ini terbagi menjadi serat panjang dan juga serat pendek. Serat panjangnya itu diantaranya ada fasciculus longitudinalis superior, fasciculus longitudinalis inferior, fasciculus incinatus, fasciculus fronto-occipitalis superior et inferior, serta serat pendeknya itu ada yang namanya U fiber atau arcuata fiber atau fasciculus arcuata. Yang pertama kita lihat serat panjangnya dulu ya. Ini ada fasciculus longitudinalis superior. Nah, jadi fasciculus longitudinalis superior ini kayak yang terlihat di layar, dia ini menghubungkan bagian frontal dengan bagian occipital. Oke. Kalau misalnya fasciculus longitudinalis inferiornya yang ini, dia menghubungkan bagian occipital dan bagian temporal. Oke, terus ada fasciculus incinatus. Fasciculus incinatus itu, ini dia menghubungkan bagian frontal dan bagian temporal. Oke, ini bagian fasciculus longitudinalis superior tadi ya. Nah, habis itu lanjut, di sini juga ada bagian-bagian lain, contohnya si U fiber tadi ya, atau fasciculus arcuata, yang ini, yang F ini. Nah, fasciculus arcuata ini dia mirip kayak si yang fasciculus incinatus. Dia ini U fiber ini adalah serat-serat kecil yang dimana dia itu menghubungkan bagian-bagian yang daerahnya dekat di otak. Nah, jadi salah satunya itu adalah bagian frontal ke temporal. Nah, tapi dia lebih pendek daripada si fasciculus incinatus ini. Dia nggak cuma menghubungkan bagian frontal dan bagian temporal, dia juga menghubungkan antar girus, kayak gini nih. Short fiber ini atau U fiber atau fasciculus arcuata, nah dia juga menghubungkan antar girus. Nah, dia juga menghubungkan bagian temporal dan frontal kan, karena kebetulan itu dekat ya. Oke, jadi tadi kita udah belajar serat koneksi cerebri ya. Ada serat proyeksi yang paling panjang, yang dia menghubungkan bagian cerebrum ke struktur-struktur otak lainnya, kayak ganglia basalis, medulla spinalis, dan lain-lain. Terus kalau serat komisura, itu menghubungkan antar hemisfer satu dengan hemisfer lainnya. Kalau asosiasi, dia menghubungkan bagian-bagian di satu hemisfer yang sama. Oke. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu adalah area motorik dan juga sensorik cerebri. Oke, yang pertama kita bahas mengenai area motorik korteks cerebri. Jadi area motorik ini dia berfungsi untuk mengatur kerja obat secara spesifik dan juga mengatur sekelompok otot. Nah, jadi dia tuh terbagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu ada area motorik primer. Area motorik primer itu yang ini, dia itu di area Brodmann 4, yaitu di gyrus presentralis. Nah, dia itu berfungsi untuk mengontrol otot di bagian tubuh tertentu, yang letaknya di gyrus presentral. Terus ada area bicara motorik atau area Broca. Area Broca ini adalah area Brodmann 44 dan 45. Nah, kalau misalnya kalian udah belajar di POS 3 kemarin tentang telencephalon, jadi yang 44 itu dia letaknya di bagian gyrus frontalis inferior, yaitu di pars orbitalis. Pars orbitalis, sedangkan si 45 itu adalah di bagian triangularisnya. Oke. Nah, dia tuh ditunjuk sama yang si warna agak merah-merah oranye gini nih. Ini adalah area Broca.
Nah, area Broca ini dia berfungsi untuk mengkoordinasi kontraksi otot-otot untuk berbicara dan bernafas. Jadi, kita bisa bicara, bisa menggerakkan otot-otot mulut dan juga tenggorokan kita untuk berbicara itu karena si area Broca-nya masih normal. Kalau misalnya si area Broca-nya ini terjadi lesi, kita akan mengalami yang namanya afasia motorik. Nah, jadi kita tuh nggak bisa ngomong, tapi kita bisa mengerti kalau misalnya si area Wernicke-nya itu masih normal ya. Kita bisa mengerti apa yang orang katakan, tapi kita nggak bisa balas jawab karena otot-otot untuk berbicaranya sudah nggak bisa lagi kalau terjadi lesi. Habis itu kita lanjut ke area asosiasi korteks cerebri. Area asosiasi korteks cerebri ini adalah area-area di bagian otak yang dia itu nggak cuma berperan sebagai sensorik, tapi juga sebagai motoriknya. Nah, tapi dia ini bisa dibilang sebagai area-area sekunder atau tertier. Nah, jadi dia bukan area primer motorik atau area primer sensorik gitu ya. Yang pertama, dia tuh ada 6. Yang pertama ada area asosiasi somatosensorik. Nah, area asosiasi somatosensorik itu yang ditunjuk oleh ini. Oke. Ini adalah area somatosensorik di gyrus postcentralis. Jadi dia fungsinya itu untuk mengintegrasikan dan juga menginterpretasikan sensasi, serta dia itu berfungsi untuk menentukan bentuk dan tekstur tanpa kita perlu melihat. Jadi misalnya kita sambil tutup mata nih, terus kita megang pulpen, nah kita bisa tahu, oh kalau ini tuh pulpen. Tuh. Nah itu tuh dibantu oleh area asosiasi somatosensorik ini. Dia juga berfungsi untuk mengatur orientasi satu objek dengan objek lainnya. Misalnya kita pegang pulpen, terus kita ngerasa kayak, oh ini tuh mirip kayak pensil ya. Tuh. Nah itu akibat si area asosiasi somatosensorik ini masih normal. Terus ada area asosiasi visual. Nah area asosiasi visual fungsinya itu untuk menghubungkan penglihatan atau memori visual yang sekarang dan juga yang lalu. Misalnya nih kita lagi megang suatu kubus, lagi megang suatu balok gitu ya, balok. Terus waktu kita pegang, kita merasa kayak, oh ini nih mirip kayak batu bata ya bentuknya. Nah dia tuh fungsinya si area asosiasi visual ini. Terus ada area asosiasi auditori atau area Wernicke. Oh ya, area asosiasi visual tadi itu yang ini ya. Nah, dia itu area 18 dan juga 19. Kalau area sensori primernya itu adalah area Brodmann nomor 17. Oke. Terus kita lanjut ke area asosiasi auditori atau area Wernicke. Jadi area Wernicke itu berfungsi untuk menginterpretasikan makna pembicaraan serta menentukan jenis suaranya. Jadi, kalau tadi Broca, dia fungsinya biar kita itu bisa berbicara, menggerakkan otot-otot untuk berbicara, sedangkan si asosiasi auditori atau area Wernicke ini, dia berfungsi untuk biar kita itu bisa mengerti apa yang orang lain ucapkan, gitu. Jadi, kalau misalnya terjadi lesi di sini, di area Wernicke, sedangkan di area Broca-nya masih normal, jadi orang tuh biasanya bisa ngomong, tapi yang dia ngomongin tuh nggak jelas, gitu. Misalnya kita tanya, Pak, hari ini jam berapa gitu, terus dia bilang mau pulang ke kampung lah gitu, makan lah gitu, jadi dia tuh nggak nyambung gitu. Itu kalau misalnya terjadi lesi di area Wernicke atau nama lainnya itu adalah afasia sensorik. Oke. Terus ada area gnostik. Area gnostik ini dia berfungsi untuk mengintegrasikan interpretasi sensorik dari semua area asosiasi dan juga area lainnya. Nah, misalnya kayak ada suatu peristiwa di mana dia tuh nggak cuma berperan suatu area aja. Nah, si area agnostik inilah yang dia nanti menggabungkan semua peran dari area asosiasi itu biar responnya itu tepat gitu. Dia juga berfungsi untuk mengirim impuls ke bagian otak lain, ya biar responnya itu tepat. Terus ada area premotorik. Area gnostik itu yang ini. Ini adalah area gnostik. Oke. Terus area premotorik. Area premotorik ini dia berfungsi terkait dengan aktivitas motorik yang dipelajari. Contohnya kayak kita dalam menulis,
mempelajari menulis gitu, atau kita belajar naik sepeda. Nah, itu tuh perannya dari area si premotorik ini. Nah, area premotorik itu ditunjuk oleh yang si ini. Jadi dia sebelum si gyrus presentralis. Ini ya, yang warna merah pudar. Terus ada area mata frontal. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalnya area asosiasi visual ada nih. Terus area mata frontal itu fungsinya buat apa? Jadi area mata frontal itu fungsinya untuk mengontrol gerakan halus mata. Jadi si area untuk kita bisa melihat itu nggak cuma terletak di lobus occipital, tapi ada juga yang di lobus frontal. Fungsinya mengontrol gerakan halus mata tuh kayak misalnya kita tuh lagi ngeliat orang, terus mata kita tuh ngikutin orang itu tuh jalannya kemana gitu. Kayak mata kita gerak-gerak terus ngikutin pergerakan si objek tersebut. Itu adalah peran si area mata frontal. Atau kayak misalnya kita lagi membaca, terus kita nge-scanning nyari suatu kata di buku itu. Itu adalah peran si area mata frontal. Nah, area mata frontal itu yang di sini. Dia lebih rendah daripada si area premotor. Di sini ya. Dia kalau misalnya area Brodmann ditunjuk oleh Brodmann nomor 8. Oke, ini yang tadi nostik. Oke, habis dari area asosiasi tadi, kita lanjut ke area sensorik cortex cerebri. Area sensorik ini bertanggung jawab terhadap kesadaran akan adanya berbagai macam sensasi di seluruh bagian tubuh. Jadi baik itu mengecap, ataupun mendengar, melihat, atau terasa di kulit kita, nah itu tuh peran dari si area sensorik ini. Yang pertama ada area somatosensorik primer. Dia berfungsi untuk menerima informasi dari kulit, otot, dan juga organ-organ internal di dalam tubuh kita, yang mana nanti bakal dipetakan sesuai dengan tempat sensasi dibentuk. Jadi misalnya kita sakitnya di bagian perut, nah nanti impuls listriknya itu bakal dikirim ke otak, terus sampai ke area somatosensorik primer. Terus area somatosensorik primer ini bakal bisa memetakan gitu, oh sakitnya itu di bagian perut atas, kanan atas misalnya. Terus ada area visual primer. Area visual primer ini berfungsi untuk menerima informasi dari mata. Jadi dia adalah area yang menerima informasi dari matanya langsung. Dia inilah yang bisa, jadi kan awalnya dari cahaya ya, terus masuk ke mata kita, terus nanti diinterpretasikan. Dia inilah yang bisa menerjemahkan kalau yang kita lihat itu adalah misalnya itu meja gitu, itu bangku. Itu adalah peran si area visual primer. Letaknya di lobus occipital, area Brodmann nomor 17. Terus ada area auditory primer. Area auditory primer ini berfungsi menerima informasi dari telinga dalam, yaitu koklea. Terus nanti diinterpretasi, dia juga berfungsi untuk menginterpretasikan nada dan juga irama suara. Letaknya di lobus temporal. Kalau nggak salah itu area nomor 28. Terus ada area gustatory primer. Dia berfungsi untuk menerima informasi dari kuncup kecap lidah. Terus dia juga menginterpretasikan rasa, entah itu rasa manis, pahit, dan yang lain. Dan letaknya itu adalah di gyrus postcentralis, lobus parietal. Terus ada yang terakhir, itu ada area olfactory primer. Dia berfungsi untuk menerima informasi dari bulbus olfactorius. Terus nanti bakal menginterpretasikan sensasi hirupnya itu, atau udara yang dihirup, terus baru diinterpretasikan biar kita tahu bahwa bau yang kita cium itu apa, itu bau busuk, atau bau wangi, atau bau makanan, dan lain-lain. Letaknya itu adalah di lobus temporal. Ini ya, ini adalah area somatosensori primer. Ini area auditory primer. Terus ada area visual primer yang nomor 17. Ini yang asosiasi. Terus ada area gustatory primer. Area gustatory, ini salah ya, bukan di lobus parietal, tapi di lobus insulae. Ini di lobus insulae. Terus ada area olfactory primer. Area olfactory primer ini dia walaupun kelihatannya di sini kayak di lobus insulae, tapi dia bukan di lobus insulae. Dia itu di bagian temporal, tapi lebih ke medial. Jadi dia letaknya tuh di medial dari lobus temporal.
Jadi area somatosensorik primer itu ditunjukkan oleh area 1, 2, 3. Yang dimana fungsinya kayak udah kita bilang tadi, menerima informasi dari kulit, otot, dan juga organ internal, terus dipetakan sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi ada beberapa traktus yang dia itu ikut menghantarkan impuls ke area somatosensorik primer ini. Di antaranya adalah spinocerebellaris anterior, spinocerebellaris posterior, funiculus posterior, spinothalamicus anterior, spinothalamicus lateral. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke area visual primer. Area visual primer, dia tuh berfungsi untuk menerima informasi dari mata ya. Nah, jadi dia misalnya kita masuk nih, reseptor penglihatan itu di mata, habis itu lanjut ke bagian, habis dari mata, dia bakal lanjut mengantarkan impuls listriknya ke saraf optikus yang ini. Terus nanti bakal bagian medialnya, yang bagian di sebelah medial, itu nanti bakal bersilangan di chiasma opticum. Habis dari chiasma opticum, lanjut ke tractus opticus, terus baru bermuara ke thalamus. Nah, di thalamus ini nanti thalamus bakal menerjemahkan si impuls listrik ini, terus baru dia mengantarkan ke area-area yang sesuai. Misalnya kalau ini adalah penglihatan, maka dia mengantarkannya ke korteks visual di lobus occipital. Jadi thalamus ini dia fungsinya itu kayak pemain sepak bola gitu. Jadi hampir semua rangsangan atau hampir semua impuls itu dia bakal ke thalamus dulu, nanti thalamus yang baru bakal mengoper nih impuls-impuls ini kemana sih, ke area mana gitu. Ini adalah peran si thalamus itu. Nah, ini adalah radiation opticus yang tadi nih. Makanya dia mengarahnya ke occipital kan. Habis itu lanjut ke area auditory primer. Area auditory primer ini dia berfungsi menerima informasi dari telinga dalam koklea. Areanya itu adalah area 41 dan juga area 42. Kemudian ada area gustatory primer. Dia terletak di lobus insulae yang tadi. Areanya adalah area 43. Sama area olfactory primer letaknya di area 28. Jadi fun fact-nya lagi, si olfactory, jadi hampir semua impuls atau rangsangan, dia itu bakal ke thalamus dulu, baru nanti si thalamus yang ngoper nih ke area mana. Sedangkan si olfactory primer ini adalah satu-satunya yang area yang dia tuh tidak ke thalamus dulu nih. Dia bakal langsung ke korteksnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, misalnya ada rangsangan bau, terus dia bakal langsung lanjut ke saraf-saraf penghidu, habis itu dia lanjut ke bulbus olfactorius, nanti bulbus olfactorius bakal langsung ngantar ke area 28 ini. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas mengenai area-area motorik, area asosiasi, sama area sensorik. Kita lanjut ke topik pembahasan terakhir, yaitu mengenai itu mengenai traktus kortikospinal dan juga spinothalamicus. Oke, jadi traktus itu adalah jalur atau jaras. Jadi jaras pada manusia itu ada dua, ada jaras motorik dan juga jaras sensorik. Kalau untuk traktus motorik dan sensorik itu, traktus motorik itu ibaratnya kabel output. Jadi dia menyalurkan impuls dari saraf di otak terus ke otot. Sedangkan si sensorik ini ibaratnya kayak kabel input. Dia tuh menyalurkan saraf-saraf impuls dari saraf perifer, habis itu dilanjutkan ke otak. Oke, kita masuk ke jaras motorik terlebih dahulu. Tadi ya udah kita bilang kalau misalnya jaras motorik itu bersifat output, terus dia itu menyalurkan impuls saraf dari otak ke otot. Jadi dia itu ada dua, ada traktus piramidalis sama traktus ekstrapiramidalis. Dia tuh sesuai dengan namanya ya, piramidalis. Piramidalis itu adalah bagian yang ini.
Nih, bagian ini adalah bagian piramidalis, letaknya itu di bawah pons. Nah, jadi untuk traktus piramidalis berarti adalah traktus-traktus yang mana dia itu membawa impuls melewati si piramidalis ini. Sedangkan si ekstra piramidalis dia itu membawa impuls tapi tidak melewati si bagian piramid. Nah, jadi oke, ini kalau misalnya lebih jelasnya, si piramid itu kayak gini nih bentuknya. Oke, terus kita lanjut ke traktus piramidalis dan ekstra piramidalis tadi. Jadi traktus piramidalis itu terbagi menjadi 3. Ada traktus kortikospinal, traktus kortikomesencephalic, dan juga traktus kortikobulbar. Nah, dia tuh kayak namanya, mudah. Kortikospinal berarti dia menghantarkan impuls dari korteks ke neuron yang ada di medula spinalis. Kalau misalnya kortikomesencephalic, berarti dia menghantarkan impuls dari korteks cerebrum ke neuron yang ada di mesencephalic. Kalau kortikobulbar, dia menghantarkan impuls dari korteks cerebrum ke neuron yang ada di bulbar. Bulbar itu artinya sama kayak medula oblongata, jadi dia menghantarkan impuls dari korteks cerebrum ke daerah medula oblongata. Oke, jadi traktus ekstra piramidalis ini dia berfungsi sebagai umpan balik motorik. Jadi dia itu berfungsi untuk mengatur komunikasi antar struktur di otak. Jadi misalnya dari cerebrum ke medula spinalis, ke cerebellum, ke medula oblongata, itu diatur oleh traktus ekstrapiramidalis. Jadi traktus ekstrapiramidalis ini ada 4, ada traktus fibrospinal, traktus reticulospinal, traktus tectospinal, dan traktus vestibulospinal. Oke, jadi yang bakal kita bahas di sini adalah traktus kortikospinal. Jadi traktus kortikospinal kayak udah kakak bilang tadi, dia itu menghubungkan, mengoper impuls dari korteks cerebrum ke medula spinalis. Jadi kortikospinalis itu ada 3, terbagi menjadi 3, ada traktus kortikospinalis lateral, traktus kortikospinalis anterior, habis itu traktus kortikospinalis ipsilateral. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih prosesnya dari awal. Oke, misalnya nih ada suatu impuls yang udah sampai ke korteks motorik. Habis itu dibawa turun ke kapsula interna. Jadi kapsula interna itu adalah celah yang terbentuk dari nukleus rentiformis, nukleus caudatus, dan juga thalamus. Tadi kan kita udah belajar ya di serat proyeksi kapsula interna. Jadi habis dari korteks motorik, dia dibawa ke kapsula interna. Habis dari kapsula interna, habis itu dia bakal turun sampai ke midbrain. Habis dari midbrain, turun lagi ke daerah pons. Habis dari pons, dia baru masuk ke medula spinalis di piramid. Nah, di setingkat dengan piramid, di setingkat medula oblongata ini, atau di setingkat piramid ini, nanti dia bakal bercabang menjadi 3. Oke, ada yang namanya kortikospinal lateral. Kortikospinal lateral itu yang ini, yang paling besar. Ini adalah kortikospinal lateral. Yang di depan ini namanya kortikospinal anterior atau ventral. Nah, terus yang paling pinggir ini namanya kortikospinal ipsilateral. Jadi nanti di setingkat medula oblongata atau di piramid ini, setelah dia bercabang, nanti dia akan terjadi penyeberangan oleh si kortikospinal lateral. Jadi kortikospinal lateral itu kan awalnya di sebelah sini nih. Misalnya ini sebelah mana ya? Ini sebelah kanan misalnya. Nah, jadi di sebelah kanan, abis itu dia bakal nyebrang ke sebelah kiri di sini. Nah, penyeberangannya ini itu disebut dengan decussatio piramid. Decussatio piramid. Oke, ini diingat ya. Jadi si decussatio piramid ini nanti itu adalah tempat si kortikospinal lateral ini nanti bakal pindah ke kontralateral. Nah, jadi si kortikospinal lateral ini dia sebanyak 90%. Jadi dari percabangan ini nanti 90%-nya itu menjadi kortikospinal lateral. Terus 8%-nya menjadi kortikospinal anterior dan
2%-nya lagi menjadi kortikospinal ipsilateral. Oke. Nah, jadi si dekusesio piramid ini adalah tempat si kortikospinal lateral tadi kan menyeberang. Jadi sedangkan si anterior ini dia nggak menyeberang, dia di setingkat medula dia bakal tetap lanjut, tapi nanti dia bakal menyeberang, tapi waktu dia akan keluar di medula spinalis, tempat dia nanti bakal keluar, di situ dia bakal nyebrang. Kalau misalnya si kortikospinal lateral, dia menyeberangnya itu di medula spinalis, di piramid ini. Oke. Kayak tadi dia kan udah menyeberang nih, dekusesio piramid, terus si lateral, ventral, dan juga si ipsilateral ini bakal lanjut terus sampai ke medula spinalis, tempat dia nanti bakal keluar. Nah, udah dari medula spinalis ini, nanti si bagian lateral ini dia bakal bersinaps ke bagian cornugremeter, cornu anteriornya. Oke. Nah, jadi di bagian cornu anteriornya ini, nanti dia baru lanjut ke saraf perifer. Sedangkan si yang kortikospinal anterior atau ventral di daerah ini nih, di daerah setingkat medula spinalis yang ini, dia baru menyeberang di sini. Nah, di sini nanti dia bakal menyeberang, menyatu dengan si menyeberangi si menyeberangi commissura ventralis. Yang ini adalah commissura ventralis. Ini namanya commissura ventralis. Udah menyeberang commissura ventralis, habis itu ke sini, dia nanti bakal gabung lagi sama si yang kortikospinal lateral, habis itu lanjut ke saraf perifernya. Baru dia menjalankan perintah motoriknya. Oke. Oke, kalau kita ulang lagi tadi dari korteks motorik, habis itu lanjut ke kapsula interna turun terus ke midbrain, ke pons, habis itu ke medula oblongata. Di medula oblongata setingkat dengan piramid dia bakal bercabang menjadi 3. Ada bagian kortikospinal lateral yang paling besar, yaitu sebanyak 90%, kortikospinal anterior sebanyak 8%, habis itu kortikospinal ipsilateral sebanyak 2%. Kortikospinal lateral bakal menyeberang di medula oblongata, di mana itu disebut dengan dekusesio piramid. Nah, setelah menyeberang, dia bakal lanjut terus ke bawah. Habis ke bawah, di setingkat medula spinalis yang dia akan keluar, dia bakal bersinaps dengan gremeter cornu anterior. Nah, habis di cornu anterior ini, dia bakal lanjut, habis itu ke saraf perifer. Ke saraf perifer yang dia akan persarafinya itu. Kalau misalnya si ventral, dia di medula oblongata masih belum menyeberang, di setingkat medula spinalis yang dia akan keluar, dia baru menyeberang, nanti dia bakal bergabung sama si kortikospinal lateral ini, dia menyeberangnya itu melewati si commissura anterior. Habis itu, setelah bergabung, mereka baru lanjut ke saraf spinal yang mereka tuju masing-masing. Sedangkan si ipsilateral ini, dia nggak bakal menyeberang sampai kapanpun. Dia bakal lanjut terus mempersarafi ke bagian yang dia mau. Jadi dia, kalau misalnya si anterior sama si lateral ini kan dia bakal mempersarafi bagian yang kontralateral dari asalnya. Jadi misalnya ini dari otak sebelah kanan. Nah, nanti dia bakal menyeberang, terus mempersarafi otot-otot bagian sebelah kiri. Makanya kalau misalnya ada orang yang lumpuh di bagian sebelah kirinya, itu bisa dicurigai bahwa otak bagian kanannya yang bermasalah. Tapi walaupun begitu, si 2% ini kan masih ada si ipsilateral. Ipsilateral ini tetap mempersarafi bagian yang sejajar sama asalnya. Jadi kalau misalnya asalnya dari otak sebelah kanan, 2% dari saraf otak sebelah kanan itu akan tetap mempersarafi bagian tubuh sebelah kanan. Oke, jadi tadi udah ya yang kortikospinal. Nah, ini sama aja kayak tadi. Tidak bakal menyeberang, namanya dekusesio piramid. Ini yang tadi, ini adalah ipsilateral 2%, anterior 8%, dan lateral 90%. Oke, habis itu kita lanjut ke jarak sensorik. Jarak sensorik tadi, kayak yang udah kita bilang, dia tuh bersifat sebagai kabel input. Dia tuh menghantarkan
mendapatkan impuls dari saraf perifer, habis itu lanjut ke korteks cerebrum. Oke, jadi dia juga posterior column medial lemniscus atau PCML ini. Yang bakal kita bahas itu adalah tractus spinothalamicus. Tapi si posterior column medial lemniscus ini dia berfungsi untuk berkaitan dengan aktivitas getar, proprioseptif, dan juga diskriminasi dua titik. Nah, jadi dia ini berfungsi untuk menerima respon-respon sensorik dari getaran proprioseptif dan juga diskriminasi dua titik. Oke, kita lanjut ke spinothalamicus tadi. Jadi, tractus spinothalamicus itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian anterior, ada bagian lateral. Di bagian anterior ini, dia ini berfungsi untuk menerima rangsangan mengenai sentuhan dan juga tekanan. Kalau misalnya lateral, dia ini berfungsi untuk menerima dan juga melanjutkan impuls mengenai nyeri dan juga suhu. Oke, jadi cara mudah kalian ingat itu adalah kalau misalnya kita lihat si anterior ini, kayak sentuhan, tekanan, itu kan kayak hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang enak gitu kita terimanya. Jadi dia selalu kita kedepankan, anterior. Kalau misalnya lateral, kayak nyeri, suhu, itu kan hal-hal yang kita tuh nggak suka, jadi kita kesampingkan, lateral. Kayak gitu ya, cara mudah ngingetnya. Oke, jadi kita lanjut mengenai si spinothalamicus tadi. Nah, jadi dalam proses penghantaran impuls di tractus spinothalamicus ini, itu berperan konsep 3 neuron. Jadi ada first order neuron, second order neuron, dan juga third order neuron. First order neuron ini dia berfungsi menghantarkan impuls sebagai reseptor dari reseptor perifer, misalnya dari sini, habis itu ke medula spinalis. Sedangkan si second order neuron dari medula spinalis, habis itu bakal dilanjutkan ke talamus. Kalau second order neuron dari talamus, nanti talamus bakal ngoper nih, stimulusnya itu ke korteks-korteks yang sesuai, yaitu korteks sensoriknya. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi yang si spinothalamicus ini, misalnya dia ini kan adalah jara sensorik. Kita mulai misalnya dari saraf perifer. Dari saraf perifer nanti bakal membawa impuls sensoriknya ke bagian dorsal root ganglion atau DRG namanya. Bentar. Oke, dari dorsal root ganglion, habis itu ke DRG. Ini namanya DRG, dorsal root ganglion, di bagian posterior. Oke, jadi biar kalian mudah ngebedainnya, jadi kalau misalnya di medula spinalis itu, ini adalah gray matter, ini adalah white matter. Nah, si gray matter ini, dia ini kan bentuknya kayak kupu-kupu nih, kayak kupu-kupu ya. Jadi bagian sayap yang besar ini adalah bagian anterior. Sedangkan bagian sayap yang kecil, ini adalah bagian posterior. Ini cara kalian mudah ngertinya. Terus, si bagian posterior ini, dia punya ganglion. Sedangkan si bagian anterior, dia nggak punya ganglion nih, polos-polos saja. Oke. Oke, tadi kan udah mulai dari impuls saraf perifer, terus dibawa ke dorsal root ganglion ini. Habis itu nanti dia bakal bersinaps di posterior gray matter di medula spinalis. Nah, dia itu di sini bersinaps dengan substansia gelatinosa yang ada di posterior gray matter ini. Nah, habis itu nanti setelah dia ke sini nanti dia ada dua jalur, ada jalur ascendant, ada jalur descendant. Nah, jadi kalau misalnya jalur descendant ke bawah, nanti dia ini berperan sebagai refleks. Jadi kalau misalnya refleks itu kan dia cepat ya. Terus kan mungkin udah belajar juga di fisiologi kalau misalnya refleks itu dia diatur oleh medula spinalis, bukan otak. Jadi dia setelah di medula spinalis langsung diterjemahkan, habis itu langsung diberikan respon refleks itu. Kayak itu kalau misalnya si jalur descendant. Yang kita bahas ini adalah jalur ascendantnya. Ya. Ini kita hapus dulu.
Nah, jadi tadi kan dia bersinaps di posterior gray matter, di medula spinalis. Setelah dia bersinaps di sini, dia bakal lanjut naik 1-2 level di saraf spinal. Habis itu baru nanti dia bakal menyeberang. Nah, naiknya si stimulus ini dari 1-2 level itu disebut dengan tract of Lissauer. Tract of Lissauer. Nah, jadi tract of Lissauer ini adalah proses di mana traktus ini nanti bakal mengantarkan impulsnya 1-2 level ke spinal bagian atas. Itu namanya tract of Lissauer. Oke. Nah, nanti kan dia udah naik nih 1-2 level. Dia baru menyeberang setelah dia naik 1-2 level. Dia nggak bakal langsung menyeberang nih kalau misalnya langsung di level medula spinalis tempat si saraf perifer itu. Oke, tadi habis dia naik 1-2 level, nanti dia bakal menyeberang. Nah, bakal menyeberang masuk ke 2 lubang ini. Nah, dia tuh menyeberang melewati komisura anterior. Komisura anterior itu yang ini. Nah, tadi kan kita juga ada ngomongin komisura anterior ya, tempat si kortikospinal anterior itu menyeberang. Si spinothalamikus juga menyeberangnya lewat komisura anterior. Nah, abis dia menyeberang, dia nanti bakal masuk ke 2 celah ini, terowongan ini. Nah, terowongan yang ini itu namanya lateral, kalau ini adalah anterior. Jadi, cabang spinothalamikus yang masuk ke lubang ini namanya spinothalamikus lateral, yang tadi mempersepsikan nyeri dan juga suhu. Kalau misalnya yang masuk ke sini, dia bakal menjadi spinothalamikus anterior, yang tadi membawa impuls mengenai sentuhan dan juga tekanan. Oke. Nah, habis itu nanti dia bakal lanjut lagi naik ke atas sampai ke level medula oblongata. Habis itu di medula oblongata nanti si cabang anterior dan juga lateral ini nanti bakal bersatu. Oke, bakal bersatu. Nah, tempat bersatunya mereka itu disebut dengan spinal lemniscus. Spinal lemniscus. Oke, setelah mereka bersatu, nanti mereka bakal lanjut terus ke talamus. Habis itu dari talamus, nanti baru dioper ke saraf, ke korteks-korteks tempat impuls itu harus diterjemahkan. Oke. Oh ya, tadi mulai dari si saraf perifer, habis itu ke medula spinalis ini, dia mengendarai first order neuron. Yang ini ya, dari reseptor perifer ke medula spinalis. Terus dari medula spinalis, habis itu dia naik ke hipotalamus, itu dia mengendarai second order neuron. Jadi mulai dari sini itu dia udah ganti motor nih, udah ganti kendaraan, jadi second order neuron. Oke. Habis itu setelah di talamus, dia nanti kan bakal nyebrang nih. Bakal dioper ke korteksnya masing-masing. Nah, itu dia mengendarai si third order neuron. Oke. Nah, ini kalau misalnya dilihat ya. Nah, ini yang tadi, tract of Lissauer, tempat si impuls ini naik 1-2 level medula spinalis, namanya tract of Lissauer. Habis itu setelah naik, dia bakal bawa ke talamus, habis itu talamus akan mengoper ke korteks-korteks yang sesuai dengan impuls yang di bawah. Oke, ini juga sama. Oke, mungkin itu aja. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, Andrian, silakan. Izin bertanya, Kak. Di batang otak kan terdapat... Halo, Andrian. Suaranya nggak kedengeran.
Halo, Kak? Halo? Halo, Kak? Duh. Halo, Kak? Halo? Izin Kak Laya, suaranya Rian di saya kedengeran, Kak. Oh, bentar. Yandrian boleh diulang ininya, pertanyaannya. Di batang otak kan terdapat struktur yang namanya formatio reticularis. Nah, yang dia itu kan berfungsi sebagai sistem aktivasi retikular. Nah, yang saya baca-baca, dia itu kan sistem aktivasi retikular ini nanti akan mengaktifkan korteks cerebri. Nah, tadi kakak juga menjelaskan mengenai serabut proyeksi. Nah, apakah ada kaitan antara formatio reticularis ini dengan serabut proyeksi terhadap korteks cerebri itu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Sebentar ya, kita balik lagi ke... Oke, jadi informasi reticularis itu kan dia letaknya setentang dengan medula oblongata, terus dia juga setentang dengan medula oblongata dan struktur-struktur di sekitarnya. Dia ini beda kayak si ini. Kalau misalnya si ini kan dia lebih ke menghubungkan bagian korteksnya nih. Kalau misalnya si yang tadi itu si apa namanya formasi reticularis, nah dia tuh lebih ke menyalurkan impulsnya. Kalau misalnya si ini, ya jadi mereka tuh sebenarnya sama-sama nggak kelihatan ya. Sama-sama kalau misalnya si fasikulis ini atau serat-serat ini juga kalau misalnya kita buka beberapa itu nggak ada yang nggak kelihatan gitu. Tapi si yang formasi reticularis ini juga nggak kelihatan, dia kelihatan di batas histologis gitu. Sesi ini tuh lebih ke menghubungkan gitu. Baik, terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau nanya? Oh ya, tadi yang di bagian piramid sama ekstra piramid, yang ini mungkin kalian biar mudahnya ya. Jadi si piramid tadi kan dia panjang ya, traktus-traktusnya. Dia mulai dari si kortikospinal, kortikomesencephalic, kortikobulbar, itu kan jauh ya ininya dari korteks ke spinal, korteks ke mesencephalic, ke bulbar. Nah, jadi traktus piramidalis ini kita analogikan aja kayak pesawat atau kayak bus gitu. Dia tuh bawanya jauh. Kalau misalnya si traktus ekstrapiramidalis, itu kita bisa analogikan kayak labi-labi. Labi-labi kan deket ya, dia cuma nganterin antar daerah di kota yang sama, atau
antar desa gitu atau antar kampung kalau misalnya di sini. Nah, itu sih tractus extrapyramidales karena dia cuma menghubungkan bagian-bagian otak. Misalnya kayak si cerebrum ke bagian bagian ganglia basalis ke cerebellum, itu kan deket ya jaraknya. Oh guys, nggak ada lagi yang mau nanya nih. Tanya aja kalau misalnya ada yang mau diulang juga nggak apa-apa. Ini Yandrian mau nanya lagi? Iya, Kak. Iya, Yandrian, silakan. Pertanyaan gini, Kak. Kan tadi Kakak jelasin bahwasanya kalau saraf sensorik itu dari yang saya baca, Kak. Kalau saraf sensorik itu kan dia tuh berinti di kornu posterior medulla spinalis. Benar nggak, Kak? Yang sensorik? Ya. Ya. Nah, dan saraf motoriknya berinti di kornu anteriornya medulla spinalis. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang saraf sensorik ada ganglion dan saraf motorik nggak ada ganglion? Mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana fungsinya dari fungsi ganglion pada saraf sensorik tersebut. Itu, Kak. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini sih yang nah. Jadi kalau misalnya si ganglion itu dia dia ini fungsinya tuh untuk selain untuk mempercepat si reaksi karena si ini kan sensorik kan. Dan ini juga harus cepat nih nyampenya ke otak gitu. Dia juga berperan kalau misalnya dalam kondisi misalnya kondisi darurat yang mana itu kan cuman bisa dirasakan oleh si sensoriknya itu. Misalnya kayak kondisi darurat dia ngerasain panas tiba-tiba gitu kan. Nah, si ganglion ini berfungsi untuk mempercepat si impulsnya itu. Karena si sensorik ini yang merasakan. Kalau misalnya si motorik ini kan dia dari otak ke otot-otot di sekitarnya. Gitu ya, Andrian. Baik, Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi yang saraf motorik dan saraf sensorik itu nyatu pada satu aliran yang sama, Kak. Kalau dari gambar ini kan dia kayak menyatu gitu, Kak, antara yang motorik dan sensorik. Enggak, mereka enggak nyatu, tapi mereka nanti mungkin di bagian talamusnya sama-sama bakal mampir dulu di situ gitu. Tapi karena kan kita lihat nih, kalau misalnya si sensorik kan dia di bagian posterior, kalau misalnya si motorik tadi di bagian anterior. Nah, mereka itu nggak bakal nyatu, kecuali mungkin yang kayak kelihatan menyeberang gitu, tapi menyeberangnya tetap di bagian kornu yang sama, misalnya kayak si motorik nih. Motorik kan di kornu anterior. Terus dia nanti bakal nyebrang di komisura anterior. Nyebrangnya itu bakal ke kornu anterior lagi, nggak bakal ke posterior. Terima kasih, Kak. Oke, Yandrian. Ini kalau Yandrian nanya lagi nih, kita kasih kulkas ya. Dong teman-teman yang lain nggak ada yang mau nanya. Atau kita mau review-review aja ya. Oke, kita review dulu mulai dari oke, ntar ya.
Oke, mulai dari syarat koneksi cerebri tadi. Nah, syarat koneksi cerebri tadi ada berapa? Tiga, Kak. Ya, ada apa aja? Ada syarat proyeksi, ada syarat komisura, sama syarat asosiasi. Oke, yang fungsinya itu untuk menghubungkan atau mengantarkan impuls antar hemisfer, komisura yang mana? Syarat yang mana? Komisura, Kak. Syarat komisura. Komisura, Oke. milik. Oke, kalau misalnya yang fungsinya di intrahemisfer, di satu hemisfer yang sama, Asosiasi. oke. Kalau misalnya si syarat koneksi cerebri yang syarat proyeksi, itu ada apa aja? Yang ada corona radiata itu. Ya. Corona radiata, kapsul interna, sama optic radiation. Oke. Terus apa lagi ya? Oke. Si fasciculus longitudinalis superior itu dia menghubungkan lobus apa dengan apa? Frontal dengan occipital. Ya. Occipital dengan temporal. Ya. Serat-serat yang berfungsi untuk menghubungkan antar jirus namanya? Nama lain. Fasciculus arcuata. Fasciculus arcuata. Oke, benar. Terus kalau misalnya ada suatu keadaan si orang ini dia mengalami Asosiasi auditori. ya benar. Oke, kalau misalnya si area somatosensorik itu di jirus mana? Yang masih ingat? Pos centralis. Ya, pos centralis. Kalau misalnya area visual primer, itu dia area Brodmann nomor berapa? 17 kan. Ya, benar. Terus area gustatory, itu dia di lobus apa? Insulae. Lobus Ya, insula. Benar. Apa lagi ya? Terus jaras yang apa ya namanya? Saraf spinal atau jaras yang dia tuh nggak mampir dulu ke talamus, langsung ke korteks cerebrinya itu adalah? Yang olfaktorius, Kak. Ya, olfaktorius. Oke. Terus neuron yang fungsinya itu membawa impuls dari medula spinalis ke talamus, itu neuron yang keberapa? Kedua, Kak. Kedua, Kak. Ya, kedua. Terus kalau misalnya tadi yang si tractus spinothalamicus yang tadi naik 1 sampai 1-2 level medula spinalis, itu nama jalurnya apa? Tractus of Lissauer. Kalau tempat si corticospinalis itu nanti bercabang jadi 3, namanya? Decussation of pyramid. Oke, salah. Jadi kalau misalnya tempat bercabangnya itu di piramid. Kalau tempat menyeberang, baru si decussatio piramid. Oke. Terus lagi ya. Tractus corticospinal yang dia itu berfungsi, yang dia itu jumlah pembagiannya sebanyak 8%, bagian yang mana? Anterior. Anterior. Oke. Terus tractus corticospinal yang dia itu mempersarafi bagian yang sama kayak asalnya. Silateral.
Ipsilateral. Ingat ya, ipsilateral itu adalah satu-satunya traktus kortikospinal yang tidak menyeberang. Oke, kalau misalnya si kortikospinal lateral tadi kan menyeberangnya di dekusesio piramid. Kalau misalnya si traktus kortikospinal anterior di mana? Komisura ya, Kak? Ya, komisura yang setingkat dengan apa dia? Medula oblongata. Medula spinalis. Oke, terus kalau misalnya sensorik, dia kornu anterior atau posterior? Kornu anterior, Kak. Oke. Ini seriusan nggak ada lagi yang mau ditanya? Ada? Kalau nggak ada gimana nih? Kak Bunga, Kak Afra, Bang Evan, apakah kita post-test terus? Oke, kita gas post-test ya. Nah, oke. Ya, teman-teman, silahkan isi link post-testnya selama 5 menit ya. Recording stopped.